Sadarkah kita, dunia kita ini isinya label semua. Bersih, najis, diterima, disingkirkan, layak, tidak layak. Tapi, gimana kalau ada sebuah kekuatan yang bisa menghapus semua label itu hanya dengan satu sentuhan? Nah, kali ini kita akan menyelami sebuah kisah dramatis tentang satu sentuhan yang bukan cuma menyembuhkan tubuh, tapi juga meruntuhkan seluruh tatanan sosial dan memberikan sebuah identitas yang sama sekali baru. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan kuncinya. Pertanyaan ini adalah fondasi dari semua yang akan kita bahas. Coba pikirkan, tembok apa, entah itu prasangka, status sosial, bahkan aturan-aturan yang kita bangun atau kita terima begitu aja, tembok yang menciptakan jarak antara kita dan mereka. Yuk, simpan pertanyaan ini di benak kita saat kita melangkah masuk ke sebuah dunia di mana tembok-tembok ini begitu tinggi dan kokoh. Dengerin deh, najis, najis. Ini bukan sekedar teriakan peringatan loh, ini adalah identitas yang dipaksakan. Bayangin, seluruh diri Anda direduksi jadi satu kata itu, najis. Teriakan ini jadi pengingat setiap saat, bukan cuma bahwa Anda sakit, tapi bahwa Anda itu beda, terpisah, dan terkutuk di mata masyarakat, bahkan di mata Tuhan sekalipun. Supaya kita benar-benar ngerasain betapa dahsyatnya cerita ini, kita harus paham dulu dunianya. Sebuah dunia yang super kaku yang dibangun atas dasar bersih dan kotor. Di dunia ini, kusta itu bukan cuma diagnosis medis, tapi itu adalah vonis sosial dan spiritual. Sebuah vonis yang melempar Anda ke dasar piramida sosial, benar-benar di luar tembok. Nah, di sini kita bisa lihat betapa ekstrimnya pemisahan ini. Ini bukan sekedar dua gaya hidup yang berbeda, ini adalah dua alam semesta yang terpisah total. Di satu sisi, Anda adalah bagian dari komunitas, bagian dari umat Tuhan. Di sisi lain, Anda dianggap hidup di luar hadiratnya. Jurang ini, yang diciptakan oleh hukum dan tradisi, dianggap mustahil untuk dilewati. Sampai hari itu tiba. Terus, di tengah-tengah aturan yang sekaku itu, terjadilah sesuatu yang gak masuk akal. Seorang pria yang penuh dengan kusta, artinya dia berada di level paling najis, melakukan hal yang paling dilarang. Dia bukan cuma melanggar aturan sosial, dia nekat nerabos batas suci yang memisahkan dunianya dari dunia orang tahir. Dia berjalan lurus ke arah Yesus. Coba kita perhatiin baik-baik deh permintaannya. Dia nggak bilang, sembuhkan aku. Dia bilang, tahirkan aku. Ini adalah permintaan yang jauh lebih dalam. Ini bukan cuma soal penyakit kulit, ini soal statusnya sebagai manusia. Dia seolah bertanya, bisakah engkau mengubah siapa aku? Bisakah engkau membatalkan vonis dunia ini atasku? Dan semua harapannya bergantung pada satu hal. Jika engkau mau. Nah, disinilah momen krusialnya. Seluruh sistem sosial, semua aturan kuno itu lagi diuji. Aturan yang sudah berlaku berabad-abad menuntut satu hal. Jaga jarak. Usir kenajisan itu. Apa yang akan Yesus lakukan? Apakah dia akan menegakkan tembok itu atau melakukan sesuatu yang bakal mengguncang fondasinya? Dan inilah momennya. Dia menyentuhnya. Coba bayangin betapa kagetnya semua orang. Sentuhan ini bukan sekedar tindakan kasihan loh. Ini adalah sebuah deklarasi perang terhadap sistem pemisahan itu sendiri. Tembok yang memisahkan mereka berdua hancur berkeping-keping dalam sekejap. Oke, ini poin yang penting banget. Logika dunia kuno itu cuma satu arah. Kenajisan itu menular. Kalau kamu menyentuh yang najis, ya kamu jadi najis. Titik. Tapi Yesus membalikan arusnya 180 derajat. Bukannya kenajisan yang menular kepadanya, malah kekudusan dan kuasanya yang menular ke orang itu, membersihkan dan memulihkannya. Ini adalah semacam fisika baru dari kerajaan Allah. Dan jawabannya, wow, aku mau. Ini adalah penegasan ilahi atas nilai dan martabat orang itu yang selama ini sudah dicabut oleh dunia. Lalu, jadilah engkau tahir. Ini bukan sekedar perintah penyembuhan, ini adalah proklamasi identitas baru. Statusnya diubah total oleh firman dari Sang Pencipta sendiri. Nah, dari sini kita masuk ke jantung pembahasannya. Apa yang baru saja kita saksikan itu bukan cuma keajaiban medis, tapi sebuah cuplikan dari sebuah realitas yang baru. Sebuah realitas di mana kategori-kategori yang memecah belah dunia, seperti yang nantinya akan ditulis oleh Rasul Paulus, jadi nggak berlaku lagi. Inilah puncaknya, teman-teman. Di sebelah kiri, kita lihat label-label yang diberikan dunia, terbuang, najis, terkutuk. Di sebelah kanan, identitas baru yang diberikan oleh Kristus, diterima, tahir, dipulihkan.
Ini adalah gema dari apa yang tertulis di Galatia 3 ayat 28, di mana tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, hamba atau orang merdeka. Dalam Kristus, semua kategori duniawi yang memisahkan kita itu dihapuskan. Yang ada cuma satu identitas baru, diterima dan dipulihkan. Jadi ini bukan cuma penyembuhan kulit ya, ini pemulihan total. Orang itu bukan cuma dapat kulit yang baru, tapi juga nama yang baru, tempat yang baru di tengah komunitas, dan martabat yang baru di hadapan Tuhan. Sentuhan radikal itu nggak cuma menyembuhkan satu orang, itu menunjukkan gimana seluruh umat manusia bisa dipulihkan dan disatukan kembali. Cerita yang luar biasa ini kan, akhirnya bikin kita nanya ke diri sendiri. Hierarki apa yang masih kita pertahankan hari ini? Siapa orang-orang yang kita kasih label najis di zaman modern ini, yang kita tempatkan di luar tembok kenyamanan kita? Mungkin ini beberapa contohnya di zaman sekarang. Mereka yang disingkirkan karena status ekonomi, kondisi fisik, usia, atau bahkan keyakinan. Mereka adalah orang-orang yang oleh sistem duniawi saat ini seringkali dianggap kurang layak, kurang penting, atau bahkan nggak kelihatan sama sekali. Oke, dan sekarang bagian yang paling menantang dari semua ini, membawa cermin itu ke hadapan diri kita sendiri. Karena tembok pemisah yang paling sulit diruntuhkan, itu seringkali adalah tembok yang kita bangun di dalam hati kita sendiri. Coba deh kita jujur sama diri sendiri. Tembok apa sih yang kita bangun? Mungkin tembok prasangka, yang bikin kita nge-label orang lain bahkan sebelum kita kenal mereka. Atau tembok ketakutan, yang bikin kita jaga jarak dari mereka yang berbeda. Sekarang, coba lebih spesifik lagi. Siapakah penderita kusta dalam hidup Anda? Mungkin orang yang Anda lewati di seberang jalan, yang pesannya Anda abaikan, yang kehadirannya bikin Anda nggak nyaman. Coba sebutkan dalam hati, siapa mereka? Dan sebagai penutup, pertanyaannya jadi begini. Sentuhan kita mungkin bukan sentuhan fisik yang ajaib, tapi bisa jadi sebuah sapaan hangat, mendengarkan dengan tulus, atau tindakan sederhana yang seolah-olah mengatakan, saya melihat kamu, kamu berharga. Jadi bagaimana kita bisa jadi agen yang meruntuhkan tembok, bukan malah membangunnya? Gimana kita bisa ikut memproklamasikan identitas baru yang melampaui semua label duniawi, seperti yang sudah dicontohkan bagi kita?